Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbullah dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu Undang-Undang Dasar. Pengertian Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah naskah yang meliputi A. Pembukaan, yang terdiri dari 4 alinea, yaitu batang tubuh yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal, aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan dan penjelasan, yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. B. Ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus tahun 1945. C. Diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-Undang Dasar tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945. Undang-undang dasar lain yang pernah memiliki dan digunakan oleh bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi RIS 1949. Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1950. UUDS 1950. UUD 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar, maka Undang-Undang Dasar 4 merupakan sumber hukum. Setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan atau keputusan pemerintah, dan setiap tindakan kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi Undang-Undang Dasar. Setiap sesuatu dibuat dengan memiliki sejumlah fungsi. Sebagai contoh, kunci dibuat dengan fungsi sebagai penutup dan pembuka sebuah penutup. Dengan demikian, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa kunci berfungsi sebagai pembeda antara pemilik dan bukan pemilik sebuah rumah. Demikian juga halnya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah sebenarnya yang menjadi fungsi dari sebuah Undang-Undang Dasar 1945 dalam praktek penyelenggaraan negara? Marilah bersama-sama kita membahas hal tersebut. Di atas telah kita bahas bersama bahwa yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis. Dari pengertian tersebut dapatlah dijabarkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut di atas. Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara atau pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Kedudukan Undang-Undang Dasar. Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden dan lain-lainnya. Bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, dalam kedudukannya yang demikian, di manakah letak Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata urutan peraturan perundangan kita, atau secara hierarki di manakah kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata urutan perundangan Republik Indonesia? Tata urutan peraturan perundang-undangan pertama kali diatur dalam ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966 yang kemudian diperbaharui dengan ketetapan MPR nomor 3 MPR 2000 dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana dalam pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah meliputi, yakni peraturan daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur. Peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota bersama Bupati atau Wali Kota. Peraturan desa atau peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya. Undang-Undang Dasar bukanlah satu-satunya atau keseluruhan hukum dasar, melainkan hanya merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Di samping itu, masih ada hukum dasar yang lain, yaitu hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis tersebut merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, yaitu yang biasa dikenal dengan nama konvensi. Meskipun konvensi juga merupakan hukum dasar tidak tertulis, ia tidaklah boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Konvensi merupakan aturan pelengkap atau pengisi kekosongan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan ketatanegaraan. Karena konvensi tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contoh, konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan yang masih dipelihara selama ini adalah setiap tanggal 16 Agustus. Presiden RI menyampaikan pidato pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Praktek yang demikian tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun tetap dijaga dan dipelihara dalam praktek penyelenggaraan kenegaraan Republik Indonesia. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang tertulis, atau di samping itu masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu konvensi. Pertama, sebagai norma hukum, Undang-Undang Dasar bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara atau masyarakat, setiap warga negara Republik Indonesia dan penduduk Republik Indonesia. Berisi norma-norma
sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dan ditaati. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertulis atau tertinggi setiap produk hukum seperti Undang UU, PP, Perpres, atau Perda. Dan setiap kebijaksanaan pemerintah berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai alat kontrol yaitu mengecek apakah norma hukumnya lebih rendah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar. Bahwasanya konstitusi dan atau undang-undang dasar dianggap memegang peranan yang penting bagi kehidupan suatu negara. Terbukti dari kenyataan sejarah ketika pemerintah militer Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia sesuai janji Perdana Menteri Koiso yang diucapkan pada tanggal 7 September 1944, maka dibentuklah badan yang bernama Dokuritsu Zunbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan Ketua Muda RP Suroso yang tugasnya menyusun dasar Indonesia Merdeka, Undang-Undang Dasar. Niat pemerintah militer Jepang tersebut dilatar belakangi kekalahan bala tentara Jepang di berbagai front, sehingga akhir Perang Asia Timur Raya sudah berada di ambang pintu. Janji Jenderal M.C. Arthur Aisal Retun ketika meninggalkan Filipina tahun 1942 rupanya akan menjadi kenyataan. Para anggota BPUPKI yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 bersidang dalam 2 tahap. Pertama, dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk menetapkan dasar negara dan berhasil merumuskan Pancasila yang didasarkan pada pidato anggota Soekarno pada 1 Juni 1945. Yang kedua, dari tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 yang berhasil membuat Undang-Undang Dasar Harun Al-Rasyid 2002. Pada akhir sidang pertama, ketua sidang membentuk panitia yang terdiri dari 8 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno yang disebut panitia 8. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan pertemuan antara gabungan paham kebangsaan dan golongan agama yang mempersoalkan hubungan antara agama dan negara. Dalam rapat tersebut dibentuk panitia 9 terdiri dari Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Andi Suwarjo, Mr. A.A. Maramis, Insinyur Soekarno, Kiai Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hashim, Abi Kusno Jokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan Mr. Muhammad Yamin. Panitia 9 berhasil membuat rancangan preambule hukum dasar yang oleh Mr. Muhammad Yamin disebut dengan istilah Piagam Jakarta. Pada tanggal 14 Juli 1945 pada sidang kedua BPUPKI setelah melalui perdebatan dan perubahan teks pernyataan Indonesia Merdeka dan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diterima oleh sidang. Teks pernyataan Indonesia Merdeka dan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Teks pernyataan Indonesia Merdeka dan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketahui oleh Profesor Supomo. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, BPUPKI melaporkan hasil kepada pemerintah militer Jepang, disertai usulan dibentuknya oleh badan baru yakni Dokutsu Zunbi Linkai, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang bertugas mengatur pemindahan kekuasaan dari pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia. Atas usulan tersebut, maka dibentuklah PPKI dengan jumlah anggota 21 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya dan wakil ketuanya.
Dr. Andes Muhammad Hatta, anggota PPKI kemudian ditambah 6 orang, tetapi lebih kecil daripada jumlah anggota PPKI, yaitu 69 orang. Adapun hasil sidang BPUPKI adalah yaitu rancangan pernyataan Indonesia Merdeka, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan rancangan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Materi selanjutnya yaitu konstitusi. Terdapat beberapa istilah konstitusi. Begitu pula dapat diketahui sifatnya. Salah satunya adalah tertulis dan yang tidak tertulis. Konstitusi pada mulanya dibentuk penguasa yang memiliki kekuasaan untuk membentuk konstitusi. Tetapi perkembangan tampak bahwa konstitusi serta kaitannya dengan tumbuhannya. Teori kedaulatan rakyat. Dilihat dari isi secara umum, konstitusi merupakan aturan dasar yang memuat cita-cita politik rakyat. Dilihat dari isi secara umum, konstitusi merupakan aturan dasar yang memuat cita-cita politik rakyat. Cita-cita itu dapat dituangkan dalam sebuah naskah, melainkan bagian yang pokok-pokok yang sifatnya fundamental. Dengan demikian, konstitusi harus bersifat fleksibel, tidak ketinggalan zaman, dan dapat mengikuti dinamika masyarakat. Dan harus bersifat luas, tidak kaku, dapat mengikuti perubahan, dan jika perubahan haruslah bersifat lentur. Selain dari sifatnya yang formil dan material, itulah sifat-sifat dari sebuah konstitusi. Berdirinya sebuah negara tidak lepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Konstitusi merupakan sebuah ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang biasa disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Konstitusi merupakan dasar dari tatanan hukum sebuah negara, yang di dalamnya terdapat perlindungan terhadap hak asasi manusia atau biasa disingkat dengan HAM, dan mengatur tentang distribusi kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi biasanya juga disebut sebagai hukum fundamental negara, sebab konstitusi ialah aturan dasar. Aturan dasar yang nantinya akan menjadi acuan bagi lahirnya aturan-aturan hukum lain yang ada di bawahnya. Konstitusi dalam arti formal adalah suatu dokumen resmi, seperangkat norma hukum yang hanya dapat diubah di bawah pengawasan ketentuan-ketentuan khusus, yang tujuannya adalah untuk menjadikan perubahan norma-norma ini lebih sulit. Konstitusi yang digunakan di Indonesia merupakan konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau biasa disebut UUD 1945. Adapun sifat-sifat dari konstitusi yaitu konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis, konstitusi fleksibel. Kemudian beralih ke materi selanjutnya, teman-teman, yaitu struktur pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Indonesia merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, dalam arti rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara, sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-citanya. Secara umum, sistem pemerintahan yang demokratis mengandung unsur-unsur penting, yaitu keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik, tingkat persamaan tertentu di antara warga negara, tingkat kebebasan kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai, sesuatu sistem perwakilan, suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Dengan unsur-unsur di atas, maka demokrasi mengandung ciri yang merupakan patokan bahwa warga negara dalam hal tertentu pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, adanya keterlibatan atau partisipasi.
Di Indonesia, di bawah sistem Undang-Undang Dasar 1945, lembaga-lembaga negara atau alat-alat perlengkapan negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan. Alat perlengkapan di atas juga dinyatakan sebagai suprastruktur politik. Adapun infrastruktur politik atau suatu negara terdiri 5 komponen sebagai berikut, yaitu partai politik, golongan kepentingan, golongan penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh-tokoh politik. Materi selanjutnya, isi pokok batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hasil amandemen Undang-Undang 1945. Amandemen pertama, perubahan ini meliputi 9 pasal, 16 ayat yang ditetapkan pada tanggal 9 Oktober. Amandemen kedua, perubahan ini tersebar dalam 7 bab yang ditetapkan tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga, perubahan ini tersebar 7 bab yang ditetapkan tanggal 9 November 2001. Amandemen keempat, perubahan meliputi 19 pasal yang terdiri dari 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan, yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Pada amandemen keempat ditetapkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pada sebagaimana telah diubah merupakan Undang-Undang 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Hubungan antara lembaga-lembaga berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak banyak dari warga negara Indonesia yang tahu atau paham tentang hubungan antar lembaga negara Indonesia. Padahal betapa pentingnya sebagai warga Indonesia untuk memahami pentingnya hubungan antar lembaga pemerintahan negara kita sendiri yang didasari prinsip check and balances tersebut. Baiklah, itu materi saya. Bisa saya simpulkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara nilai Pancasila sangat berperan penting karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar saling berhubungan erat atau tidak bisa dipisahkan. Dan nilai Pancasila telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kemasyarakatan, keadilan, persatuan, dan kesatuan agar terwujudnya masyarakat Pancasila. Itulah materi yang bisa saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.